Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang ekskresi yang meliputi hewan berdasarkan ekskresi jenis nitrogen, organ pendukung, dan mekanisme ekskresi. Next. Kemudian yaitu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Iqmal Fahmi Yudhistira, yang kedua Damayani Samartin, yang ketiga Muhammad Rafli Aditya Sunoto, yang keempat Gebi Gataria Muren. Next. Selanjutnya yaitu materi pertama, pengertian ekskresi dan hewan berdasarkan ekskresi jenis nitrogen. Next. Sistem ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Selain itu, ekskresi juga dapat diartikan sebagai proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Sistem ekskresi membantu memelihara homeostasis dengan 3 cara, yaitu melakukan osmoregulasi, mengeluarkan sisa metabolisme, dan mengatur konsentrasi sebagian besar penyusun cairan tubuh. Next. Kemudian yaitu ekskresi jenis nitrogen. Hewan yang mengeluarkan nitrogen dalam bentuk amonia dinamakan hewan amonotelik. Ekskresi nitrogen menjadi amonia hanya terjadi pada hewan akuatik seperti ikan telestoi, Cyclostomata, dan kebanyakan invertebrata akuatik. Bagi hewan akuatik, pembentukan amonia di dalam tubuh tidak menimbulkan masalah karena amonia sangat mudah larut dalam air dan mudah menembus membran sel sehingga akan segera keluar dari tubuh. Hewan yang mengekskresikan zat buangan bernitrogen sebagai amonia memerlukan akses ke air yang banyak. Oleh karena itu, ekskresi amonia paling umum terjadi pada spesies akuatik. Pada ikan, sebagian besar amonia hilang sebagai NH4+, melintasi epitelium insang, dan ginjal hanya mengekskresikan sedikit zat buangan bernitrogen. Next. Kemudian, ekskresi pada ikan. Ikan mempunyai alat ekskresi berupa sepasang ginjal berwarna kemerahan. Ginjal dengan saluran urin yang muaranya menyatu dengan muara kelamin dinamakan dengan saluran urogenitalis, yang mana terdapat di belakang anus. Pada ikan berkembang 2 tipe ginjal, yaitu yang pertama ginjal pronefros yang merupakan ginjal primitif. Yang kedua yaitu ginjal mesonefros yang menggantikan fungsi ginjal pronefros ketika ikan dewasa. Namun terdapat pengecualian pada ikan hagfish dan lamprey. Kemudian fungsi sistem ekskresi pada ikan yaitu untuk regulasi kadar air tubuh, menjaga keseimbangan garam, dan mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada organ yang bekerja pada sistem ekskresi ikan. Next. Yang pertama ada insang. Insang ikan merupakan organ respirasi utama yang bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi, oksigen dan karbon dioksida antara darah dan air. Selain berfungsi sebagai organ pernapasan, insang memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama sebagai alat ekskresi garam. Ikan yang hidup di laut ini tentunya akan sering berinteraksi dengan air yang memiliki kadar garam berbeda-beda. Pada ikan, ekskresi dilakukan untuk membuang limbah garam berlebih pada tubuh ikan. Yang kedua ada penyaring makanan. Seperti halnya manusia, ikan juga memasukkan makanan melalui mulut. Namun bedanya makanan tidak akan langsung masuk ke kerongkongan dan diproses di lambung. Ikan terlebih dulu akan memproses makanan melalui insang. Di insang makanan akan disaring hingga mudah dicerna oleh tubuh ikan. Yang terakhir ada pertukaran ion. Pertukaran ion pada ikan ini dilakukan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion yang ada di dalam tubuh. Melalui insang, ikan akan mengatur kondisi dalam tubuh dengan lingkungan tempat tinggalnya. Next. Selanjutnya ada kulit. Kulit adalah lapisan luar tubuh hewan yang merupakan suatu kerangka luar dan
tempat bulu hewan tumbuh atau tempat melekatnya sisik. Kulit tidak hanya berfungsi sebagai pelindung luar saja, tetapi juga mempunyai fungsi vital seperti mempertahankan suhu tubuh, alat ekskresi cairan tubuh, dan sebagai pelindung dari kerusakan fisik. Secara histologis, kulit ikan dapat dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan epidermis adalah lapisan luar kulit, strukturnya berbentuk seluler dan terdiri dari lapisan-lapisan sel epitel yang dapat berkembang biak dengan sendirinya. Lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah, jadi zat makanannya diperoleh dari pembuluh darah limfa yang terdapat di dermis. Selanjutnya ada lapisan dermis. Lapisan dermis, kulit ikan gabus tersusun atas jaringan ikat, pembuluh darah, sel pigmen, dan jaringan lemak. Dermis terbagi atas 2 bagian, yaitu stratum spongiosum pada bagian luar dan stratum compactum pada bagian dalam. Next. Selanjutnya ada ginjal. Ginjal ikan pada umumnya terletak antara koluma vertebralis dan gelembung renang. Di atas rongga perut, di luar peritoneum, di bawah tulang punggung dan aorta dorsalis. Struktur ginjal terdiri dari unsur utama yaitu glomerulus, tubulus, dan pembuluh darah. Pada ginjal sendiri terbagi menjadi 2 bagian yaitu head kidney dan kidney. Head kidney terdiri dari jaringan hematopoieted yang tidak mempunyai fungsi sebagai ekskretori, sedangkan kidney terdiri atas nefron, jaringan limfoid, dan jaringan hematopoietik interstisial. Selanjutnya ada ureter. Ureter merupakan saluran yang menghantarkan urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria atau kantung kemih. Vesika urinaria merupakan organ penampung urin sementara sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Pada kebanyakan ikan, pembesaran dari saluran urinaria atau ureter berfungsi sebagai vesika urinaria. Ureter pada teleostei terdiri atas epitel transisional yang memiliki beberapa lapisan sel. Lapisan terluar ditandai oleh sel kuboid yang besar, sel intermedius yang berbentuk polihedral, dan sel basal yang berbentuk kuboid atau silindris rendah. Selanjutnya ada kantung kemih. Kantung kemih atau vesika urinaria merupakan sebuah kantong yang dibentuk oleh jaringan ikat, dan otot polos, berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin. Dinding vesika urinaria mirip dengan sepertiga bawah ureter kecuali pada ketebalan lapisannya. Vesika urinaria memiliki lapisan mukosa dan otot yang lebih tebal. Lapisan epitel vesika urinaria pada ikan secara umum berkisar antara 4 hingga 6 lapisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada mekanisme sistem ekskresi ikan. Next. Mekanisme sistem ekskresi pada ikan. Ikan merupakan makhluk hidup yang berada dalam air, di mana air dari lingkungan akan terus-menerus berdifusi ke dalam tubuh ikan. Sehingga sistem ekskresi harus membuang kelebihan air yang masuk tersebut agar tubuh ikan selalu seimbang. Alat ekskresi ikan adalah sepasang ginjal yang berbentuk memanjang dan berwarna coklat. Next. Kemudian ada ekskresi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Untuk ikan air tawar memiliki cairan tubuh dengan konsentrasi lebih rendah dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Darah ikan air tawar memiliki sifat hipertonis terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini menyebabkan air akan terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan melalui kulit serta sebagian besar melalui membran insang dengan cara difusi. Untuk menjaga konsentrasi tubuh, ikan air tawar juga harus secara terus-menerus mengekskresikan kelebihan air yang diserap dengan cara menghasilkan urin yang banyak dan lancar. Untuk ikan air laut, memiliki tubuh yang hipotonis terhadap lingkungan sekitarnya. Tubuh ikan air laut memiliki konsentrasi air yang lebih tinggi dibandingkan air laut sekelilingnya. Hal ini akan menyebabkan tubuh ikan laut kehilangan air secara osmosis melalui seluruh permukaan tubuhnya. Untuk mencegah dehidrasi,
tubuh ikan harus menurunkan laju filtrasi air ke dalam tubulus ginjal. Beberapa jenis ikan air laut memiliki kelenjar ekskresi garam pada bagian insang yang berperan dalam mengurangi kelebihan garam. Next. Nah, berikut adalah mekanisme sistem ekskresi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Untuk ikan air tawar, yang pertama pengambilan air dari ion-ion dalam makanan. Kemudian pengambilan ion-ion garam oleh insang. Kemudian tekanan osmotik air yang dicapai oleh insang dan permukaan tubuh lainnya. Pengeluaran air yang banyak. Kemudian untuk ikan air laut, pengambilan air dan ion-ion dalam makanan. Pengeluaran ion-ion garam dari insang, tekanan osmotik air hilang melalui bagian insang dan permukaan tubuh lainnya. Kemudian pengeluaran ion-ion garam dan sedikit air dalam bentuk urin dari ginjal. Next. Tabel perbedaan mekanisme ekskresi ikan air tawar dan ikan air laut. Untuk ikan air laut, tubuh lebih hipotonis dari air laut sehingga air banyak keluar dari tubuh. Untuk ikan air tawar, tubuh lebih hipertonis dari lingkungannya sehingga air banyak yang masuk lewat permukaan tubuhnya. Ikan air laut, akibatnya ikan air laut banyak minum air laut untuk menutupi kehilangan air yang besar. Ikan air tawar, akibatnya ikan air tawar sedikit minum air. Untuk ikan air laut, urin yang dihasilkan sedikit dan pekat. Ikan air tawar, urin yang dihasilkan banyak dan encer. Ikan air laut, ginjal memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Ikan air tawar, ginjal dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan cepat. Ikan air laut, sebaiknya pada air laut mengekspresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida, mengekspresikan ion-ion lewat insang dan mengeluarkan urin sedikit. Ikan air tawar mengekspresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Next. Kemudian ada fungsi dan fisiologi ginjal pada ikan. Untuk kecepatan filtrasi glomerular, ikan air tawar lebih cepat, ikan air laut lebih lambat. Proses di segmen proksimal 2, ikan air tawar memompa kation divalen keluar dari filtrat. Ikan air laut memompa kation divalen masuk. Proses di segmen distal dan tubulus convolutus. Ikan air tawar tidak permeabel, ion dipulihkan tanpa air. Ikan air laut permeabel, ion dipulihkan bersama dengan air. Untuk aliran urin, ikan air tawar bervariasi relatif proporsional. Ikan air laut lebih lambat. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Kemudian yaitu ini adalah poster yang kami buat. Next. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.